Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada ustadz, keluarga, serta ulama dan kaum muslimin seluruhnya. Amin wa alamin wa ya. Izin bertanya Ustadz, apakah jika sering terjadi KDRT kepada istri dan anak? Lantas karena hal tersebut sudah terjadi bertahun-tahun dan kami sudah terbiasa dengan hal tersebut, lalu kami hanya diam saja. Apakah diam itu benar? Apakah itu sabar? Ataukah itu kebodohan? Karena jika kami melawan hanya memperburuk keadaan. Tapi jika diam itu sangat toksik. Mohon bimbingannya. Syukran. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah menjaga dan memberikan kesabaran dan jalan keluar bagi setiap istri dan anak yang mendapatkan KDRT. Dan semoga Allah SWT memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberikan hidayah kepada setiap suami untuk bisa amanat terhadap tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah kepada dia, kepada setiap kita. Yang pertama buat istri dan anak-anak, sabar itu bukan diam. Sabar itu imsak dalam bahasa Arab. Sabar itu menahan diri dari semua yang Allah larang atau yang haram, yang tidak bagus, yang merusak. Jadi sabar itu bukan diam. Ini salah satu mispersepsi yang perlu kita luruskan. Sabar itu bukan diam. Rasulullah SAW itu manusia paling sabar dan hidupnya nggak diam. Nabi SAW sangat aktif, nggak diam Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah umat yang paling sabar dan hidup beliau tidak diam. Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah umat tersabar kedua setelah Abu Bakar dan beliau pun nggak diam. Kalau Nabi SAW diam, beliau tidak akan hijrah. Dan ketika dikepung mau dibunuh, beliau diam aja di rumah dengan dalih sabar. Tapi beliau tidak diam, beliau keluar, dan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berhijrah. Dan sebaliknya, dan juga kalau para sahabat, kalau sabar itu artinya diam, para sahabat nggak ada yang hijrah ke kota Madinah, atau para sahabat nggak ada yang hijrah ke Habasyah atau Ethiopia ketika tidak bisa mengamalkan agamanya dan dizolimi dan disiksa, ditindas. Mereka berhijrah ke Ethiopia atau Habasyah. Lalu setelah itu mereka berhijrah ke Madinah. Mereka tidak diam. Makanya kesalahan dalam memahami sabar itu berakibat fatal bagi banyak orang. Karena masih banyak kita berpikir bahwa sabar itu diam. Sabar itu tidak diam. Sabar itu menahan diri dari hal yang haram. Menahan diri dari hal yang haram. Itu sabar. Jadi kalau mau tetap memakai istilah diam, itu masih koma. Sabar itu diam dari hal yang haram. Gitu. Bukan diam secara mutlak. Bukan diam secara mutlak. Lalu yang berikutnya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian membawa diri kalian ke dalam kebinasaan, ke dalam kehancuran. Gak boleh ngerusak diri sendiri. Gak boleh berada di kondisi di mana diri kita rusak, mental kita rusak, atau jiwa kita rusak. Lalu kita gak berbuat apapun. Iman kita rusak, lalu kita nggak berbuat apapun. Tidak diperbolehkan. Nggak boleh membawa diri, fisik, apalagi jiwa dan hati ke dalam kerusakan. Makanya pembunuh 99 plus 1 nyawa ketika ingin berubah disuruh hijrah. Karena kalau tetap berada di negeri tersebut, taubatnya akan rusak. Disuruh pergi, disuruh hijrah.
Begitu juga dengan fisik. Makanya sabda Nabi SAW, la dharar wa la dirar. Dan itu menjadi kaidah fikih. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan nggak boleh memudaratkan orang lain. Nggak boleh memudaratkan diri sendiri dan nggak boleh memudaratkan orang lain. Apalagi anak sendiri. KDRT ke anak itu merusak anak itu dalam short term dan merusak anak itu secara long term. Merusak anak itu jangka pendek dan merusak anak itu jangka panjang. Itu benar-benar merusak. Dan nanti bukan hanya anak itu yang rusak, nanti bisa jadi istri anak itu rusak juga. Karena sebagian kasus ketika dia biasa di KDRT, maka ketika dewasa dia akan KDRT istrinya, dia akan KDRT anaknya. Jadi bukan hanya itu merusak anak, nanti istri anak kita rusak, cucu kita rusak, dan dampaknya kemana-mana. Itu mengerikan. Oleh karena itu dan Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dan ini kemungkaran, nggak boleh mukul. Kecuali dalam surat An-Nisa 34, itu pun mukul darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Dalam riwayat atau keterangan para ulama pakai siwak, nggak nyakit, itu shock terapi aja, nggak menyakitkan fisik. Dan mukul nggak boleh di bagian-bagian sensitif. Wala tadribil wajah, nggak boleh mukul muka atau bagian-bagian sensitif yang lain, leher, liver, ulu hati, atau alat vital. Nggak boleh mukul bagian tubuh yang rentan dan sensitif. Itu aturan dari Allah dan Rasulnya SAW. Dan itu pun setelah kata banyak para ulama, setelah dinasehati secara maksimal, setelah dinasehati secara maksimal dan dididik, didakwahin, semua dilakukan, nggak berubah juga baru. Dan itu pun kalau dijelaskan sebagian ulama juga, itu kalau memukul efektif merubah. Kalau memukul dengan catatan para ulama ya, bukan memukul ngasal, bukan nampar, bukan nendang, bukan jambak, tapi tadi mukul yang tidak menyakitkan, lalu pakai kayu siwak yang kecil, satu, bukan satu lusin, bukan. Kayu siwak tuh kayak apa sih, kan kayak gini ya, siwak kecil-kecil, agak kecil dikit. Emang dipukul gini sakit? Nggak sakit. Itu kayu siwak. Dan nggak boleh di bagian sensitif atau bagian yang rawan. Itu pun kata para ulama, kalau sebagian ulama mengatakan kalau dicoba dan nggak efektif, udah jangan dilakukan lagi, cari cara lain. Makanya kan ada wahjuruhunna fil madaji, dan diamkan dan boikot di tempat tidur. Jadi sekali lagi, ini kemungkaran kalau menyakitkan. Nah kata Nabi SAW, barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, dengan lisannya. Dengan lisan, atau dilaporkan. Kalau tidak mampu, baru dengan hati. Dan dijelaskan sebagian para fuqaha, para ulama, bahwa dalam kasus-kasus seperti ini, laki-laki dari keluarga istri itu harus turun. Laki-laki dari keluarga istri harus turun. Pokoknya sebagian fuqaha menasihati bahwa kesalahan banyak pihak di masyarakat ketika wanita sudah menikah, itu keluarganya nggak mantau, keluarganya nggak kontrol. Dijelaskan sebagian fuqaha, keluarga itu bukan ikut campur, tapi mengontrol dan pendampingan.
dilihat, datang ke rumah anaknya, anak perempuannya, atau kakak perempuannya, atau adik perempuannya, atau keponakan perempuannya, lalu sidak gitu dalam tanda kutip ya, lalu dilihat sehat atau enggak, baik atau enggak, lalu tubuhnya gimana, misalnya tantenya datang atau ibunya datang, misalnya kalau itu adik perempuan kita, istri kita ikut, lo ngelihat secara ini aman apa enggak, khususnya di awal-awal setahun pertama lebih intens kan, akan tersingkap gimana karakter di tahun pertama atau 2 tahun pertama. Kalau udah aman segala macam baru dikurangi. Dan kalau ada apa-apa, keluarga laki-laki, keluarga wanita yang laki-laki itu diperintahkan oleh sebagian para fuqaha itu untuk turun tangan. Jadi wanita itu nggak merasa sendiri. Mayoritas wanita diam itu kan karena mereka merasa sendiri, nggak ada yang nolong mereka. Terus disuruh lawan laki-laki, ya susah. Mungkin ada 1-2 wanita yang jago bela diri dan hebat, tapi mayoritas tidak demikian. Jadi ini yang perlu kita coba. Dan bagi wanita seperti jangan takut untuk menyampaikan kepada keluarga khususnya atau siapalah gitu. Dia punya sahabat dan sahabatnya punya suami yang baik, suami yang laki-laki gitu. Jadi jangan diam saja, dan karena bagi diri dia itu bisa merusak, apalagi anak-anak. Wah, daya rusaknya parah buat anak-anak kalau udah KDRT. Daya rusaknya parah, dan anaknya bisa jadi perusak nanti. Bukan hanya nggak soleh, perusak di masa depan. Jadi bertakwalah kepada Allah SWT. Dan bagi laki-laki, bagi kita suami, bertakwalah kepada Allah. Dan ingat al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Kita sakiti istri dan anak kita, Allah akan balas melalui hamba-hambanya atau secara langsung nanti di hari kiamat. Atau dikasih musibah atau apa. Al-jaza min jinsil amal. Hidup ini bukan sesempit rumah tangga. Mungkin kita pemimpin rumah tangga kita, tapi di lingkungan yang lebih luas kita seringkali bukan siapa-siapa. Dan ada banyak pihak lebih tinggi dari kita. Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Dan kita akan dihisab di hari kiamat. Bagaimana kinerja kita sebagai suami, bagaimana kinerja kita sebagai ayah. Dan ingatlah sabda Nabi SAW, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kehormatan istri kalian dengan kalimat Allah. Dan juga Nabi SAW mengatakan bi amanatillah, ini amanat dari Allah, ini amanat loh dari Allah. Jadi yang kasih amanat bukan bos kita, bukan sebatas ayah mertua, yang kasih amanat Allah Subhanahu wa taala. Istri itu amanat dari Allah, kata Nabi SAW. Sangat pelik, fatal kalau nggak dijaga, kalau nggak dipikirkan akhiratnya, kalau nggak dipikirkan surganya. Tugas kita itu qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi tugas kita itu bagaimana istri dan anak-anak tidak diadab, bukan istri dan anak kita diadab sama kita sendiri. Tugas kita tuh jaga istri dan anak-anak itu jangan sampai hidup mereka itu diadab dan disiksa. Justru kita yang nyiksa mereka. Na'udzubillah. Justru kita yang ngadab mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan ingat, itu dibalas di dunia dan di akhirat, kata Nabi. Kan, al-baghi itu, kata Nabi SAW, itu akan dihukum di dunia dan di akhirat. Makanya lihat deh, orang yang KDRT, kena di dunia, kena di akhirat. Mungkin mayoritas memang nggak kena dari sisi istri, karena istrinya lemah, makanya di KDRT. Tapi kena dari sisi yang lain. Kena dari di lingkungan kerjanya, ditindas nanti, atau ketemu bos yang berantak, yang kasar dan seterusnya. Berapa banyak orang dicaci maki sama atasannya. Dan kalau dia evaluasi diri, dia suka caci maki istri sama anak-anak. Na'udzubillah, benar-benar dibalas sama Allah.
Belum, itu baru di dunia, belum di akhirat. Belum di akhirat. Karena bagyu itu, zalim itu kena di dunia sebelum kena di akhirat, kata Nabi SAW. Jadi nanti kita bertakwa kepada Allah. Tanggung jawabnya mengerikan, menakutkan. Dan kalau orang nggak siap dengan hal ini, itu fatal di dunia maupun di akhirat. Dan Ibnu Qayyim mengatakan mayoritas anak durhaka itu faktornya orang tua. Ya salah satunya ini nih. Makanya sebagian orang mengatakan orang tua akan dihisap lebih dulu daripada anak di hari kiamat. Ini KDRT menakutkan untuk pelakunya di dunia dan di akhirat. Dan gak akan bahagia. Gak akan bahagia. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarga, istri. Keluarga atau istri. Dan aku yang paling baik dengan istri. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanahu wa ta'ala.